Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 5 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro, Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa. Saya akan membagikan tazkirah tentang sikap suhud Nabi SAW terhadap dunia. Ma'asyiral muslimin, Imam Ahmad mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berkata, telah bercerita kepada aku Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bertutur, aku masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Beliau sedang berada di atas tikar, dituturkannya. Aku pun duduk. Rasulullah SAW hanya mengenakan kain hingga pinggangnya dan tertidur di atas tikar, sehingga tampaklah bekas-bekas tikar di punggungnya. Di ruangan itu terdapat pula tempat gandum yang isinya sekitar 1 sah, dan di pojok ruangan terdapat seember air dari kulit yang tergantung. Menyaksikan itu air mataku berlinang. Nabi SAW bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Ibnu Al-Hattab? Umar menjawab, wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis jika tikar itu menampakkan bekasnya pada punggungmu, dan kepunyaanmu adalah hanya apa yang bisa dilihat ini. Sementara Kisra dan Kaisar mempunyai kebun buah-buahan dan berbagai sungai, padahal engkau adalah Nabi Allah dan orang terpilih, tapi cuma ini harta yang engkau miliki. Nabi SAW berkata, dengarkan ini wahai ma'asyiral muslimin. Wahai Ibnu Khattab, apakah engkau ridha dengan kebahagiaan akhirat yang diperuntukkan bagi kita? Itu pertanyaan baginda. Sedangkan kenikmatan mereka adalah kekayaan dunia. Al-Hakim juga meriwayatkan hadis semacam ini, hanya saja terdapat lafaz sebagai berikut. Umar berkata, aku meminta izin kepada Rasulullah SAW dan aku pun masuk ke dalam biliknya. Beliau tengah tidur-tiduran di atas sehelai kain. Separuh badannya berada di atas tanah, sedangkan kepalanya bertelekan kulit pohon kurma. Di atas kepalanya terdapat ember terbuat dari kulit, dan di pojok ruangan terdapat bejana. Aku mengucapkan salam, lalu duduk. Setelah itu aku berkata, engkau adalah Nabi Allah dan manusia pilihan. Sementara itu, para Kisra dan Kaisar tempat tidurnya saja terbuat dari emas. Pakaian dan kain kasurnya terbuat dari sutra. Beliau berkata, mereka itu disegerakan dengan memperoleh kenikmatan dunia, dan hal itu akan segera sirna. Sedangkan kita adalah kaum yang kebahagiaan dan kenikmatannya diakhirkan di akhirat kelak. Dalam At-Takhrib juz ke-5 halaman 163, ma'asyiral muslimin. Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas bahwa Umar radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah SAW sementara beliau sedang berbaring di atas tikar yang membekas pada punggungnya. Umar berkata, wahai Rasulullah, hendaknya engkau berbaring di atas alas yang lebih empuk daripada tikar ini. Beliau berkata yang artinya, aku tidak terlalu peduli dengan kenikmatan dunia. Pemisalanku di atas dunia bagaikan seorang tengah menunggangi hewannya dalam suatu perjalanan pada hari yang terik, kemudian berteduh di bawah pohon sejenak. Setelah beristirahat, maka ia pun pergi lalu meninggalkannya. Dikutip dari Al-Hakim berkata sanadnya sahih sebagaimana dipaparkan kitab At-Tahrib juz ke-5 halaman 163. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada. Baihaqi mengeluarkan hadis dari Aisyah yang berkata, seorang wanita Ansar mengunjungi. Pandangannya tertuju pada tempat tidurnya Rasulullah berupa sehelai tikar kasar. Maka ia mengirimiku tempat tidur yang terbuat dari bulu. Rasulullah SAW masuk ke ruanganku. Saya bertanya, apa ini wahai Aisyah? Dituturkan, aku jawab, wahai Rasulullah, si fulana orang Ansar mengunjungiku dan melihat tempat tidurmu. Ia pulang lalu mengirimiku tempat tidur ini. Beliau SAW berkata, kembalikan tempat tidur ini wahai Aisyah,
Demi Allah, seandainya aku mau, maka Allah akan memberiku gunung yang terbuat dari emas dan perak. Ma'asyiral muslimin di mana saya berada. Begitulah kesederhanaan beliau. Ibnu Majah dan Al-Hakim mengeluarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu seraya berkata, Rasulullah tidak pernah mengenakan pakaian bagus yang terbuat dari bulu. Dituturkan makanan Rasulullah SAW terbuat dari bisian, bukan tepung yang bagus. Ditanyakan kepada Al-Hasan apa yang dimaksudkan dengan bisian. Ia menjelaskan yaitu gandum yang kasar, dan Nabi SAW memakannya dengan meminum air untuk membantu menelannya. Dikutip dari At-Haytsami juz 10 halaman 325 berkomentar para perawinya sahih kecuali Faid maulanya Abi Raifi. Ia sikah. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis dari Ummu Aiman radhiyallahu an bahwa dia membuatkan Nabi makanan yang terbuat dari tepung halus. Beliau bertanya, apa ini? Dia dijawabnya, makanan yang bisa kami buat di daerah kami dan aku senang bisa membuatnya untukmu. Beliau berkata, keluarkan makanan itu kemudian dicampur lagi dengan tepung kasar. Tabarani mengeluarkan hadis dari Salma, istrinya Abi Rafi radhiyallahu anhu berkata, Hasan bin Ali, Abdullah bin Ja'far dan Abdullah bin Abbas mengunjungiku. Mereka berkata, buatkanlah untuk kami makanan yang dahulu Nabi sukai. Salma berkata, wahai anak-anak, sekarang makanan seperti itu tidak disukai. Aku lalu mengambil gandum, mengaduk dan menggodoknya hingga menjadi roti, kemudian dicampur dengan minyak dan dibubuhkan serbuk lada. Setelah itu dihidangkan kepada mereka sambil kukatakan, Nabi SAW dahulu sangat suka makanan ini. Abu Sa'id bin Hayyan mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama-sama Rasulullah SAW sampai kami tiba di dekat kebun milik orang Ansar. Di situ terserak kurma-kurma yang rontok berjatuhan. Beliau mengambil dan memakannya seraya bertanya kepadaku, wahai Ibnu Umar, mengapa engkau tidak mau memakannya? Aku tidak suka, wahai Rasulullah, jawabku. Lalu beliau SAW berkata, akan tetapi aku sangat suka. Dan ini adalah hari keempat aku belum makan. Seandainya aku mau, aku bisa saja meminta kepada Tuhanku Azza wa Jalla, lalu dia akan memberikan kepadaku sebagaimana yang dimiliki para raja di Persia maupun Romawi. Bagaimana denganmu, wahai Umar, terhadap suatu kaum yang suka menyimpan-nyimpan harta mereka untuk persediaan selama 1 tahun? Bukankah hal itu menunjukkan lemahnya keyakinan mereka? Tidak lama setelah itu Allah SWT menurunkan ayatnya. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa ka'ayyan min dabbati la tahmilu rizqahallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa sami'ul alim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kami untuk menyimpan-nyimpan harta kekayaan dunia, juga bukan dibelanjakan untuk memenuhi syahwat. Barang siapa yang menyimpan-nyimpan harta kekayaan dunia, berarti dia menghendaki hidup kekal, padahal hidup itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa aku tidak pernah menyimpan-nyimpan uang, baik 1 dinar pun maupun 1 dirham. Dan aku tidak mengetahui rahasianya rezeki besok hari. Tabarani mengeluarkan hadis dari Aisyah yang berkata ke hadapan Nabi SAW disodorkan segala susu bercampur dengan madu. Maka beliau berkata, 2 macam minuman dalam 1 gelas dan 2 campuran dalam 1 tempat. Aku tidak membutuhkan ini. Namun bukan berarti aku mengharamkannya. Hanya saja aku tidak suka jika Allah menanyaiku tentang kenikmatan berlebihnya harta dunia pada kiamat nanti. Bersikap tawadulah siapa saja yang bersikap tawadu, maka Allah akan meninggikannya. Tetapi barang siapa yang sombong, maka Allah akan menyurukkannya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya rasa puas. Dan barang siapa mengingat-ingat kematian,
maka Allah akan mencintainya. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, begitulah baginda Rasulullah begitu tawadu terhadap dunia, bahkan meminum susu yang dicampur dengan madu pun dia menolaknya. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, mari kita tawadu terhadap dunia, karena dunia ini hanya seperti tunggangan yang akan ditinggalkan setelah kita sampai di penghujung, yaitu ajal. Tidak ada orang yang membawa mobilnya, alfarnya, membawa istananya, membawa seluruh hartanya ke dalam kubur, kecuali dengan cara yang cerdik, yaitu dia mensedekahkannya. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, kampung kita memang adalah kampung dunia. Tujuan tausiah ini adalah membalikkan hati kita kembali kepada mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu mencintai akhirat dengan tawadu terhadap dunia. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini sehingga banyaklah orang yang terbalik hatinya kembali kepada akhirat dan bukan kepada dunia. Karena segera kita yang ada di atas tanah akan masuk ke dalam tanah dan akan dibangkitkan lagi di pelataran kiamat, diminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan di atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.